Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 73 sampai dengan 78 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 73 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapat siksaan yang pedih. Selanjutnya ayat 74 surat Al-A'raf artinya, dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar, kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit, kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Selanjutnya diteruskan dengan ayat 75 surat Al-A'raf. Artinya, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, tahukah kamu bahwa Soleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Selanjutnya ayat 76 surat Al-A'raf yang artinya, orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Selanjutnya ayat 77 surat Al-A'raf artinya, kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami. Jika benar jika benar engkau salah seorang rasul. Dan selanjutnya adalah ayat 78 yang artinya, lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Demikian tadi terjemahan dari ayat 73 sampai 78 dari surat Al-A'raf. Terkait dengan ayat-ayat ini, para ulama tafsir dan ahli nasab berkata, kaum Samud dan kabilah Sam semuanya itu berasal dari bangsa Arab Aribah, yaitu sebelum Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Kaum Samud ada sebelum kaum Ad, dan tempat-tempat tinggal mereka masyhur terletak di antara negeri Hijaz dan negeri Sam sampai ke Wadi Al-Qura dan sekitarnya. Rasulullah SAW pernah melewati perkampungan dan tempat-tempat tinggal mereka ketika beliau pergi ke Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, ketika Rasulullah SAW hendak singgah bersama para sahabatnya di Tabuk, beliau mengajak mereka bersinggah di Al-Hajar, yaitu di bekas tempat tinggal kaum Samud. Lalu para sahabat mengambil air dari sumur-sumur yang dahulu dipakai untuk minum oleh kaum Samud. Mereka juga membuat adonan roti
dari air sumur itu dan menempatkannya di panci-panci besar. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka agar menumpahkan air yang ada di panci-panci itu dan memberi makan unta-unta dengan adonan tersebut. Lalu beliau pergi bersama mereka hingga singgah di sebuah sumur yang pernah dijadikan sebagai tempat minum unta tersebut, yaitu unta Nabi Saleh alaihi salam. Beliau juga melarang mereka untuk mendatangi daerah kaum yang pernah disiksa. Dan beliau bersabda, sesungguhnya aku khawatir jika kalian ditimpa azab seperti yang telah menimpa mereka, maka janganlah kalian mendatangi tempat tinggal mereka. Selanjutnya Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda ketika berada di Al-Hajar, janganlah kalian mendatangi tempat tinggal orang-orang yang disisa itu, kecuali jika kalian menangis. Jika kalian tidak menangis, maka janganlah kalian mendatangi tempat tinggal mereka, karena khawatir kalian tertimpa azab seperti yang telah menimpa mereka. Asal hadis tersebut diriwayatkan diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari banyak jalan. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika perang Tabuk, orang-orang yaitu para sahabat saling bergegas menuju tempat tinggal penduduk Al-Hajar untuk mendatangi mereka. Maka hal itu pun sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau pun memanggil orang-orang itu dan bersabda, "Salat berjamaah didirikan." Abu Habsah berkata, maka aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Dan ketika itu beliau sedang memegang tombak kecil. Lalu beliau bersabda, apa yang menyebabkan kalian mendatangi tempat tinggal sekelompok orang yang telah dimurkai, yang Allah telah murkai? Maksudnya dimurkai Allah. Seseorang dari mereka berkata, kami merasa heran terhadap mereka, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku beritakan tentang perkara yang lebih mengherankan daripada itu? Yaitu ada seseorang dari kalian sendiri akan memberitakan kepada kalian tentang apa yang telah terjadi sebelum kalian dan apa yang akan terjadi sesudah kalian. Maka beristiqomahlah kalian dan luruskanlah diri kalian. Karena sesungguhnya Allah tidaklah memperdulikan sesuatu apapun ketika menyiksa kalian. Dan akan datang sekelompok kaum yang tidak dapat mencegah sesuatu apapun dari diri mereka sendiri. Hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari ashabus sunnah, yaitu Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah rahimahullah. Abu Habsah radhiyallahu anhu namanya adalah Amr bin Sa'ad. Dan ada yang mengatakan Amir bin Sa'ad. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika Rasulullah SAW melewati Al-Hajar, beliau bersabda, janganlah kalian meminta tanda-tanda kenabian atau mukjizat, karena sesungguhnya kaum Nabi Saleh pernah memintanya. Lalu tanda kenabian itu yaitu unta datang dari lembah ini dan keluar dari lembah itu. Akan tetapi mereka, kaum Nabi Saleh, tetap durhaka terhadap perintah Rabb mereka. Lalu mereka menyembelihnya. Dahulu unta itu minum dari air mereka selama 1 hari, dan mereka minum dari air susunya selama 1 hari. Lalu mereka menyembelih unta itu, maka mereka disiksa
oleh suatu teriakan yang dengannya Allah membinasakan semua manusia di kolong langit ini dari kalangan mereka, kecuali satu orang dari mereka yang sedang berada di tanah suci Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, siapakah orang itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, dia adalah Abu Rigal. Abu Rigal. Akan tetapi ketika dia keluar dari tanah suci, dia tertimpa azab seperti yang telah menimpa kaumnya. Hadis ini tidak terdapat di dalam Kutubus Sittah. Akan tetapi hadis ini sahih menurut persyaratan Muslim rahimahullah. Selanjutnya, firman Allah Ta'ala pada ayat 73 surat Al-A'raf, terdapat kalimat yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Maksud dari kalimat pada ayat ini adalah kami, maksudnya Allah, telah mengutus kepada kabilah Samud saudara mereka, yaitu Soleh, Nabi Soleh alaihi salam. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Ini adalah ayat 73 surat Al-A'raf. Seluruh rasul itu mendakwahkan peribadatan kepada Allah Ta'ala satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, di mana Allah berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka sembahlah aku. Dan Allah pun juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Selanjutnya, pada ayat 73 surat Al-A'raf terdapat kalimat yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Jadi maksud daripada ayat 73 surat Al-A'raf yang kita bacakan tadi, yaitu telah datang hujah dari Allah Ta'ala kepada kalian tentang kebenaran apa yang aku bawakan kepada kalian. Aku di sini adalah Nabi Saleh. Dahulu merekalah yang meminta Nabi Saleh alaihi salam agar mendatangkan tanda kenabian atau mukjizat kepada mereka. Maka unta betina dan anaknya itu menetap bersama mereka setelah unta itu melahirkan anaknya di hadapan mereka. Beberapa waktu unta itu minum dari sumurnya selama sehari dan membiarkannya untuk mereka selama sehari pula. Dahulu mereka selalu meminum dari air susu unta itu pada hari jatah minumnya. Mereka juga selalu memerahnya dan memenuhi wadah dan bejana mereka sesuka hati mereka. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 26 yang artinya, dan beritahukanlah kepada kami bahwa air itu dibagi di antara mereka. Maksudnya di antara mereka dengan unta betina. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. Juga Allah telah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 155 yang artinya, dia Soleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan giliran minum pada hari yang telah ditentukan. Dahulu unta betina itu digembalakan di bawah lembah, datang dari satu arah dan keluar dari arah yang berbeda untuk memudahkannya. Karena unta betina itu hidup dari air, seperti yang telah diceritakan, unta betina itu bertumbuh besar dan enak dipandang mata. Bila unta betina itu melewati hewan-hewan ternak mereka, maka hewan-hewan ternak itu lari meninggalkannya.
Ketika hal tersebut berlalu cukup lama dan pendustaan mereka terhadap Nabi Soleh alaihi salam semakin menjadi-jadi, maka mulai mereka bertekad untuk membunuh unta betina itu agar mereka dapat mendapatkan air setiap hari. Ada yang mengatakan bahwa mereka telah bersepakat untuk membunuhnya, dan itulah pendapat yang kuat. Karena Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 14 yang artinya, namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Juga Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59 yang artinya, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina tersebut. Dan Allah Ta'ala berfirman selanjutnya pada ayat 77 surat Al-A'raf yang artinya, kemudian mereka sembelih unta betina itu. Di mana Allah Ta'ala menisbatkan hal itu kepada mereka, maksudnya seluruh kabilah, sehingga itu menunjukkan akan keridhaan mereka seluruhnya akan hal tersebut. Para ulama tafsir berkata, tidak ada yang tersisa dari anak keturunan Samud seorang pun kecuali Saleh alaihi salam dan orang-orang yang mengikutinya. Semoga Allah Ta'ala meridhoi mereka. Akan tetapi ada seorang yang biasa dipanggil dengan Abu Righal. Ketika siksaan itu menimpa kaumnya, dia ketika itu sedang bermukim di tanah haram, sehingga ia tidak terkena siksaan sedikit pun. Namun kemudian dia keluar di beberapa hari berikutnya ke tanah halal. Ada sebuah batu datang dari langit dan membinasakannya. Telah disebutkan di awal kisah, sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu berkaitan dengan hal tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa Abu Righal itu adalah nenek moyang kaum Sakif yang dahulu bertempat tinggal di Taif. Sebuah hadis diriwayatkan dari Bujair bin Abu Bujair. Dia berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika kami keluar melakukan safar bersama beliau menuju Taif. Lalu kami melewati sebuah kuburan dan beliau pun bersabda, itu adalah kuburan Abu Righal. Dia adalah nenek moyang kaum Sakif dan dia dari anak keturunan Samud. Dahulu ketika dia berada di tanah haram ini, dia tercegah dari siksaan. Namun ketika ia keluar dari tanah haram, siksaan yang pernah menimpa kaumnya pun menimpanya di tempat ini. Lalu dia menguburkan di sini. Lalu dia dikuburkan di sini. Tandanya adalah dia dikuburkan bersama tangkai terbuat dari emas. Jika kalian membongkar kuburannya, niscaya kalian akan mendapatkannya. Maka para sahabat pun segera membongkarnya dan berhasil mengeluarkan tangkai tersebut darinya. Adapun Al-Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah, seorang ulama, berkata, itu adalah hadis hasan sahih. Hanya Bujair bin Abu Bujair yang mewasalkannya, dan dia adalah seorang syekh yang tidak dikenal kecuali dengan hadis tersebut. Yahya bin Ma'in rahimahullah berkata, aku tidak pernah mendengar seorang pun meriwayatkan dari Bujair bin Abu Jair kecuali Ismail bin Umayyah. Selanjutnya Ibnu Katsir berkata, atas dasar itu dikhawatirkan bahwa perafaan hadis tersebut hanyalah suatu kekeliruan, dan sesungguhnya ini hanyalah dari perkataan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang diambil dari Az-Zamilatan Syekh kami Abu Al-Hajjaj rahimahullah.
Abu Hajjaj rahimahullah berkata setelah aku memaparkan hal tersebut, berkata kepadanya, itu mungkin saja terjadi. Wallahu a'lam. Demikianlah antara lain makna dari ayat 73 sampai dengan 78 dari surat Al-A'raf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.